terkait masalah Nikmir sama anaknya Loli, Nikita Mirzani. Tentunya masalah seperti ini bukan sekarang aja, dari dulu itu sudah ada. Allah berfirman, lihat di dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kepada kita, kepada hamba-Nya, hendaknya menyembah kepada Allah, jangan menyembah selain kepada Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan pernah berkata kepada kedua orang tua, karena itu adalah perbuatan yang sangat keji. Di dalam Al-Quran tidak ada ungkapan, tidak ada fi'il amr, janganlah kamu memukul kedua orang tuamu, janganlah kamu membunuh kedua orang tuamu. Di situ dikatakan janganlah kamu berkata saja kepada orang tua atau menyangkal, itu haram, tidak boleh, apalagi membunuh, apalagi menghardik. Artinya apa? Muara dunia adalah akhirat. Suami, anak, orang tua adalah milik Allah, dan kita adalah milik Allah. Kita diciptakan oleh Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan anak ada rasa kemelekatan, rasa dunia. Tentunya pendidikan yang pertama, pendidikan agama. Nikita Mirzani tidak memberikan pendidikan agama kepada Loli. Dan memang seharusnya Loli tidak boleh melawan kepada ibunya sendiri yang telah melahirkan. Rahmatan lil alamin. Kasih sayang ibu kepada anaknya itu seperti Allah, seperti Tuhan kepada hamba-Nya. Tidak boleh bersumpah, tidak boleh serapah kepada anaknya apapun yang telah Loli lakukan. Gitu loh. Wajar jika seorang ibu, wajar jika seorang makhluk yang bernama perempuan, yaitu Nikita Mirzani, marah dan kesal sama anaknya Loli. Sampai-sampai katanya asuransinya ditiadakan, semuanya ditiadakan, uang jajannya dan lain sebagainya. Itu masalah yang wajar seorang ibu kepada anaknya. Tapi seyogianya seorang ibu itu harus rahmatan lil alamin kepada anaknya, tidak boleh marah dan lain sebagainya. Karena apa? Wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian. Jadi cinta yang berlebihan kepada dunia, anak termasuk dunia, suami dunia, saudara dunia, orang tua adalah dunia. Kembali ke awal, muara dunia adalah akhirat. Jangan terlalu cinta dan jangan terlalu sayang, walaupun itu anak kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban sebagai ibu mendidik anak pendidikan agama yang maksimal. Feedbacknya buat orang tuanya sendiri. Nah, ini PR. Kenapa anak bisa seperti itu? Mungkin agamanya kurang. Jadi kalau menurut Umar, dua-duanya benar, dua-duanya salah. Dan memang seorang anak seharusnya berbakti kepada kedua orang tuanya, wabil khusus ini kepada ibunya Loli, kepada Nikita Mirzani yang sudah mengandung 9 bulan, lalu dilahirkan dan sudah dididik sampai besar. Seperti itu, Bang. Apalagi seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Tidak boleh, kalau bahasa Betawinya itu merengkel, tidak boleh melawan.
Berkata ah saja di dalam Al-Quran tidak boleh, apalagi memukul, apalagi membunuh sangat tidak boleh, haram hukumnya. Bahkan kalau sampai ada seorang anak yang membunuh ibunya, itu dalam ilmu faraid tidak mendapatkan hak waris, gitu loh. Nah, tentunya ada asbab, ada musabab. Kenapa anak seperti itu? Bisa jadi didikan dari orang tua, didikan dari ibu. Kalau memang kita tidak mampu, masukkan ke pondok pesantren, paling tidak pelajaran agama yang mumpuni, yang full, yang tuntas. Umah tidak intervensi, tidak mengklaim. Kalau Nikita Mirzani itu bukan orang yang tidak baik, itu relatif. Kebaikan itu relatif. Yang terpenting adalah seorang ibu bagaimana merahmati kepada anaknya. Tidak ada ibu yang memakan anaknya. Seorang singa, seekor singa, hewan yang bernama singa tidak akan memakan anaknya sendiri, gitu loh. Dan anak itu harus tahu, sejelek-jeleknya ibu, seburuk-buruknya ibu, kita wajib menghormati, wajib taat kepada ibu kita sendiri. Loli wajib taat, maaf. Walaupun ibu kita peret, walaupun ibu kita tidak sholat, itu tidak ada hubungannya. Ketika kita berbakti kepada ibu kita sendiri, kita wajib kepada ibu kita dengan asbab, karena ibu sudah mengandung kita selama 9 bulan, karena ibu sudah mendidik kita, sudah merawat kita dari kecil sampai besar. Itu saja. Persoalan ibu adabnya tidak bagus, persoalan ibu atau mamahnya akhlaknya tidak bagus, itu urusan dia sama Tuhannya, itu urusan dia sama Allahnya. Nah, kita ini sebagai anak harus taat, wajib patuh kepada ibu kita yang telah mengandung kita, mendidik kita, dan melahirkan kita, seperti itu. Sadar dari diri sendiri, dan tentunya orang-orang yang ada di sekitarnya harus mengingatkan, biar bagaimanapun sejelek-jeleknya ibunya, sejelek-jeleknya Nikmir, dia adalah ibunya yang telah mengandung, melahirkan, dan mendidiknya sampai dia menjadi manusia, sampai dia menjadi orang. Artinya yang pertama sadar, terus kemudian minta maaf sama ibunya, dan harapan umat ibunya harus bisa memaafkan, dan Loli harus bisa berubah supaya apa yang diinginkan orang tuanya bisa terlaksana, dan tentunya rahmat lil alamin menjadi indah, seperti itu. Buah tidak jauh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sebetulnya Umah kurang sependapat. Ya, itu kan istilahnya ada bahasa begini. Kita ambil yang terburuk. Ada bahasa kita ambil yang terbaik. Itu ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Umah kurang setuju. Ada loh, ibunya seorang pelacur, anaknya menjadi guru. Setuju? Ada bapaknya pencuri, anaknya menjadi orang sukses. Kadang-kadang kalimat itu juga tidak tepat, gitu. Kebanyakan mungkin dalam segi psikologis karakteristik tertentu, tidak semua. Ada yang ibunya maaf, misalnya tidak bagus akhlaknya, karena anaknya dimasukkan sekolah yang bagus, misalnya di pesantren, ya, dididik, diarahin jadi orang bener, ibunya terselamatkan, begitu. Kalau kalimat buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ada term-term tertentu yang mirip, misalnya karakteristik mungkin body language atau bercandanya dan lain sebagainya. Harapan umat kita husnuzon. Dua-duanya mungkin segini loh, Loli itu lapar yang namanya kasih sayang, karena efek dari perceraian kedua orang tuanya. Dan orang tuanya Nikmir harus sadar betul, begitu ya wajar. Bisa jadi juga bukan karena agama, karena kondisional, kekurangan kasih sayang secara psikologis. Si Loli berontak, dia ingin mendapatkan kasih sayang orang tuanya yang lengkap, seperti itu. Kalau ada kalimat itu Umar kurang setuju sebetulnya. Nah, sebelum nasi menjadi bubur, harapan Umar, Nikmir bisa mengarahkan Loli ke jalan yang benar, yang lurus,
Misalkan didatangkan guru ngaji, kalau misalnya terlambat pesantren, diarahkan bagaimana pelan-pelan. Tidak ada yang tidak mungkin sebelum terlambat. Allah Maha mengampuni, masa iya kita tidak bisa mengampuni, apalagi itu darah daging kita, gitu loh. Tujuan rumah paham, tujuan nikmir paham. Dia mengkat asuransinya, jajannya, semuanya semata-mata nikmir untuk mendidik keras anaknya supaya menjadi orang sukses dan tidak menjadi manja seperti itu. Dan memang tidak boleh dicontoh perilakunya si Loli. Untuk semua pemirsa, kepada orang tuanya jangan dicontoh. Kita tetap harus hormat, patuh kepada kedua orang tua. Seperti itu. Anak itu masih emosi, masih labil. Mungkin Umah juga pernah seperti itu. Semua anak itu pernah, apalagi di zaman sekarang Gen Z. Ya, milenial terus Gen Z. Tiap hari lihat gadget, orang tua sibuk dengan HP-nya, anak sibuk dengan HP-nya. Terus kemudian realisasi di lapangan beda dengan teori, dikit-dikit ngambek gitu. Kurangnya iman, kurangnya agama. Dia ketemu sesuatu momen dia pengen diangkat jadi anak, itu menurut Umah hal yang wajar, emosional. Dan seorang ibu harus dewasa. Bagaimana persuasif kepada anak supaya dia kembali ke pelukan ibunya, seperti itu. Hukum seorang ibu mengikhlaskan anaknya diasuh sama orang lain. Kalau menurut Umah itu mubah. Mubah dalam arti begini, tergantung nikmirnya. Kalau nikmirnya merelakan, kenapa enggak? Tapi menurut Umah, nikmir enggak yakin 1000%. Itu hanya sebagai shock terapi untuk menggampar jiwanya si Loli supaya enak nggak nih kalau nggak punya orang tua, gitu loh. Buat pelajaran semuanya di-cut. Ya udah, kalau bahasanya tuh begini, ya udah kalau kamu mau ikut sama si A silahkan, kita buktiin. Dan pada akhirnya belum sampai sebulan Loli mau balik sama ibunya, ya kan, seperti itu. Jadi kita ambil hikmahnya nih masalah seperti ini. Yang pertama, kita sebagai anak tentunya harus patuh kepada kedua orang tua, ya. Dan memang orang tua juga dituntut harus memberikan contoh kepada anaknya. Tapi ini satu term, anak wajib patuh taat kepada orang tua selama tidak menyuruh kemaksiatan, wajib. Walaupun orang tua kita itu maksiat, tidak sholat, wajib kita sebagai anak patuh kepada kedua orang tua. Bukan berarti menyuruh orang tua untuk maksiat, tidak. Itu urusan orang tua kepada Tuhan, tapi kita sebagai anak wajib patuh taat kepada orang tua. Dan seyogianya orang tua tidak hanya menyuruh dengan lisan, tapi menyuruh dengan perbuatan bagaimana anak harus bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Biasanya anak itu nyontoh sama orang tuanya, seperti itu. Loli kan juga paham profesi orang tuanya seperti apa, artis. Dan dia harus memaklumi, seharusnya tidak seperti itu. Seperti itu.